Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga kita masih bisa menyaksikan video ini. Sahabat, dalam video ini adalah 5 golongan mati syahid. Manusia yang hidup di dunia sudah pasti memiliki takdir masing-masing. Takdir setiap manusia pasti berbeda-beda. Begitu juga dengan takdir kematian. Ada yang ditakdirkan meninggal di usia muda atau tua, ada juga yang meninggal dalam keadaan syahid atau bahkan dalam keadaan berdosa. Mati syahid adalah kondisi kematian yang sangat mulia. Dalam Islam, orang yang termasuk mati syahid adalah mereka yang mati pada saat berjuang menegakkan kebenaran di jalan Allah. Namun, mati syahid tidak hanya didapat oleh orang-orang yang meninggal saat berperang saja. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada 5 kematian yang masuk dalam golongan mati syahid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, "Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah." Rasulullah SAW menjawab, "Kalau begitu, sedikit sekali umatku yang mati syahid." Para sahabat bertanya, "Mereka itu siapa ya Rasul?" Rasulullah SAW menjawab, "Orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang tertimpa taun wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid." Hadis riwayat Muslim. Berikut beberapa golongan orang yang mati syahid. Di antaranya: 1. Orang yang berjihad. Orang-orang yang meninggal pada saat berjuang membela Islam atau lebih dikenal dengan jihad juga termasuk sebagai mati syahid. Namun sebelum dimakamkan, tetap harus dimandikan dan disalatkan terlebih dahulu. Orang-orang yang termasuk golongan ini adalah orang-orang yang meninggal pada saat menuntut ilmu, meninggal karena kecelakaan di perjalanan dakwah, atau orang yang meninggal ketika sedang di dalam agenda dakwah. 2. Orang yang ikut berperang. Orang yang meninggal pada saat berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti mendapatkan gelar mati syahid. Orang-orang yang mati di medan perang mendapatkan kemuliaan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenazahnya pun tidak harus dimandikan dan disolatkan dulu sebelum dikubur. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda terkait jenazah korban perang Uhud, "Jangan kalian mandikan mereka, karena setiap luka atau darah akan mengeluarkan minyak misik pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syaib Al-Arnaud. 3. Meninggal karena terkena wabah. Orang yang meninggal karena terkena wabah juga sama dengan orang yang meninggal di jalan Allah. Meskipun bukan karena perang, namun mereka juga dianggap mati syahid, karena mereka termasuk sebagai mati syahid akhirat. Sementara jenazahnya ditangani sebagaimana umumnya jenazah umat muslim, yakni dimandikan dan disolatkan terlebih dahulu sebelum dimakamkan. 4. Orang yang mati karena tenggelam. Orang yang meninggal karena tenggelam juga masuk dalam golongan orang yang mati syahid. Ketika seseorang tenggelam, orang tersebut kemungkinan akan mengalami sakit tak tertahankan dan penderitaan sebelum meninggal. Jika jenazah ditemukan, maka harus dimakamkan sesuai syariat Islam, yakni dengan dimandikan dan disolatkan. 5. Orang yang meninggal karena sakit perut. Orang-orang yang meninggal karena sakit perut juga termasuk golongan orang yang mati syahid. Dalam kitab Fathul Bari terdapat bab obat sakit perut dan terdapat hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda,
Barang siapa yang mati karena ada penyakit dalam perut, maka ia syahid. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam An-Nawawi, orang yang meninggal karena penyakit di perutnya, baik karena tenggelam melahirkan atau yang lainnya, diganjar dengan pahala syahid. Itulah tadi 5 orang yang termasuk dalam golongan mati syahid. Namun meskipun demikian, ada beberapa syarat yang bisa menjadikan orang ini tergolong mati syahid, yakni harus dalam keadaan beriman, berada di jalan Allah, dan tidak diperbudak oleh siapapun, baik secara rohani maupun jasmani. Sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.